Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jahadiah, NIM J0111811001. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai CSL insisi drainase. Nah, sebelum itu persiapkan dulu alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya itu ada masker, handscoon sebagai alat pelindung diri. Kemudian ini ada bahannya itu ada betadine untuk desinfeksi daerah kerja. Kemudian ada spoit, ini dua, satu untuk aspirasi dan satu untuk anestesi. Nah, kemudian ini ada blade dan handle yang sudah dipakaikan. Ini nomor 11 untuk melakukan insisi. Kemudian ini ada gunting, kemudian ada pinset chirurgis, kemudian ada needle holder untuk memegang benang dan jarum sebentar. Kemudian ada sonde lurus. Ini sonde lurus untuk memasukkan drain. Kemudian ini ada pinset. Kemudian jadi ini ada benang dan jarum untuk melakukan fiksasi sebentar. Nah, baik, pertama-tama untuk tahapannya yaitu menggunakan APD dulu. Kemudian menggunakan handscoon. Baik, sekarang sudah menggunakan handscoon dan masker. Nah, selanjutnya yaitu melakukan desinfeksi daerah kerja dengan menggunakan betadine. Jadi ini ada betadine-nya. Kami menggunakan ini karton kapas untuk melakukan desinfeksi daerah kerja. Nah, melakukan desinfeksi daerah kerja yaitu daerah kerja. Ini semua ke bagian semua bagian pasien kulit terhapus. Nah, setelah melakukan desinfeksi, cari bagian daerah yang paling fluktuasi. Nah, dipalpasi seperti ini. Kemudian apabila sudah kita terdapat daerah yang paling fluktuasi, selanjutnya lakukan aspirasi. Kemudian, nah, aspirasinya itu di daerah yang paling fluktuan. Nah, kemudian aspirasi. Nah, setelah itu kita lakukan, kalau misalkan ada pus keluar, berarti disitulah tempat aspirasinya kita sudah cocok. Nah, setelah itu kita lakukan infiltrasi. Nah, untuk menggunakan infiltrasi itu gunakan yang 5 cc. Nah, kemudian untuk infiltrasinya itu bisa di bawah atau bisa di atas. Sebenarnya paling aman di seperempat, tapi yang lebih sering itu di bawah dan di atas. Nah, kemudian kita lakukan infiltrasi. Nah, kita injesikan itu 1 cc. 1 cc di bawah, kemudian 1 cc di atas. Nah, setelah itu baru kita cek apakah sudah mati rasa atau belum daerah tersebut. Nah, apabila sudah mati rasa, baru selanjutnya kita mengambil scalpel. Nah, scalpel, kemudian kita ikuti garis. Jadi garisnya itu berbentuk bulan sabit, ya, berbentuk bulan sabit yang seperti kita lihat. Nah, kemudian kita melakukan insisi. Nah, untuk insisi ini kita pegang dengan cara pen grabs. Nah, pen grabs itu artinya ada tumpuan untuk di daerah tempat kerjanya kita. Nah, kemudian setelah itu baru pastikan 2-3 mili masuknya. Nah, setelah itu tidak boleh lebih dari subkutan karena akan berbahaya bagi pembuluh darah di dalam. Jadi hanya 2-3 mili saja. Nah, setelah kita lakukan insisi, nah setelah itu apabila tidak terdapat pus maka tidak apa-apa. Kemudian kita akan mengeluarkan dengan menggunakan arteri clamp.
Nah, ini arteri clamp kita masukkan dalam posisi seperti ini pertama. Nah, kemudian pada saat sudah masuk, kita lebarkan, kita buka. Nah, kita buka. Keluar kok juga. Ya, kita buka, kemudian tusuk lagi, masukkan lagi sampai mentok di dalam, artinya sudah kena tulang. Nah, seperti ini. Nah, maka pusnya akan keluar. Jadi setelah pusnya keluar, kita bersihkan di daerah yang sudah ada pusnya keluar. Nah, setelah itu baru kita gunakan drain. Nah, ini drainnya bisa terbuat dari handscoon. Nah, kemudian menggunakan, karena kami tidak mempunyai sandal lurus, maka gunakan ekskavator yang ada, alat seadanya. Kemudian, nah, caranya seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, maka drainnya itu dimasukkan seperti ini, diputar. Nah, setelah itu ditarik pelan-pelan, diputar lagi supaya drainnya tidak terikut. Nah, seperti itu. Ya, jadi kemudian kita melakukan fiksasi pada daerah yang sudah dimasukkan drain. Nah, untuk fiksasinya itu, ini ada menggunakan jarum dan benang. Nah, bukan fiksasi itu hanya satu mukosa saja, jadi drain dan mukosa atas, bisa juga bawah dan mukosa bawah dan drain, tetapi tidak boleh ketiganya antara mukosa bawah, drain dan mukosa atas. Nah, jadi saya ini akan melakukan fiksasi pada drain dan mukosa atas. Jadi coba bisa kita lihat. Ya, jadi kemudian kita lakukan simpul. Nah, simpulnya itu 2 kali, 1, 2. Nah, bisa kita lihat, perhatikan sama-sama. Ya. Nah, setelah kita lakukan simpul, maka kita gunting benangnya. Nah, kita gunting. Oke. Nah, maka dengan setelah digunting ini, maka untuk penggunaan kasa, sebenarnya kalau untuk ekstraoral itu bisa menggunakan kasa, tapi kalau intraoral itu tidak menggunakan kasa. Jadi setelah kita melakukan simpul, maka selesai pula surgical insisi dan drainase kita pada intraoral. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.